Namun, kekuatan serangan dari Chaos Axe begitu menakutkan bahkan Blood Lotus tidak dapat sepenuhnya menahannya. Luka baru terus muncul di tubuh Yin Yan Divine Lord, darah berceceran, dan nafasnya menjadi semakin lemah. Melihat Lu Yun menghindari persaingan dengan kekuatan pikirannya dan malah fokus pada tubuh fisik, Yin Yan Shenzun tidak bisa menahan tawa dingin. Junior, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Kamu hanya berbicara omong kosong. Jejak keganasan melintas di matanya, dan 3 daun teratai berdarah yang tersisa bersinar terang, mengembun kembali menjadi teratai berdarah besar, dan membungkusnya di dalamnya. Meskipun teratai berdarah ini mengonsumsi sejumlah besar esensi darahnya, pertahanannya meningkat beberapa kali lipat, memancarkan tekanan yang menyesakkan. Teratai berdarah bertabrakan dengan kapak kekacauan, mengeluarkan suara keras yang mengguncang bumi, dan ruang angkasa bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Chaos Axe bergetar hebat, dan retakan halus muncul di kapak tersebut. Dewa ilahi Yin Yan mengambil kesempatan itu dan mengendalikan teratai berdarah untuk terus menyerang titik koneksi kapak kekacauan, mencoba menghancurkannya sepenuhnya. Retakan, dengan suara yang tajam, hubungan antara Chaos Divine Iron dan bilah pangu Axe akhirnya putus, dan Chaos Axe terbelah menjadi 2 bagian lagi. Aktivasi kuat dari Chaos Axe sebelumnya telah membuatnya kewalahan, tapi sekarang ia akhirnya tidak mampu bertahan di bawah serangan sengit dari Yin Yan Divine Lord. Rusaknya Chaos Axe bukanlah sebuah kecelakaan. Di permukaan, Lu Yun berpura-pura panik dan terhuyung mundur, dengan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, namun nyatanya, ada kejernihan dingin di hatinya. Sejak pertarungannya dengan Dewa Yin Yan, dia telah menemukan bahwa kekuatan monster tua ini tak terduga, sama sulitnya dengan jurang maut, jauh melampaui Rahu, dewa kehidupan kuno yang dia temui sebelumnya. Meskipun Chaos Axe sangat kuat, itu tidak cukup menjadi kartu trufnya untuk mengalahkan musuh. Sebaliknya, itu bisa menjadi hambatan baginya, seperti sepotong lemak menggoda yang menarik air liur serigala lapar. Daripada membiarkan harta ini musnah, lebih baik merelakan dan mencari jalan keluar lain. Inilah yang dilakukan orang bijak. Taichang Tiandao, apakah kamu masih di sana? Lu Yun berpikir dalam hati, menggunakan kekuatan pedang yang lemah untuk dengan hati-hati mengkomunikasikan keinginan dunia sehalus benang laba-laba. Dia merasa kesadarannya meluas tanpa batas, mencoba menyentuh keberadaan dalam kegelapan. Gelombang tak kasat mata meresponsnya, seperti angin sepoi-sepoi bertiup melintasi air, menimbulkan riak, dan seperti bisikan dewa kuno. Lu Yun, apa yang kamu inginkan? Suara Taichang Tiandao membawa sedikit kelelahan yang tak terlihat, seperti seorang lelaki tua yang mendesah lemah. Saya ingin mengintegrasikan kapak kekacauan ke dalam pedang Tianxing, dan saya berharap surga akan mengabulkannya. Lu Yun langsung ke pokok permasalahan tanpa ragu-ragu, dan nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi dan tegas, seperti seorang jenderal yang akan mati memberikan perintah terakhirnya. Taichang Tiandao terdiam sesaat, seperti mesin kuno yang berjalan, mengeluarkan suara mendengung yang tumpul, seolah menimbang pro dan kontra. Kapak kekacauan adalah warisan pangu. Ini berisi kekuatan besar yang menciptakan dunia. Bukankah sayang untuk mengintegrasikannya ke dalam pedang Tianxing? Ini seperti melemparkan bintang terang ke dalam kegelapan tak berujung, dan cahayanya akan ditutupi selamanya. Peringatan Tuhan yang jelas, meskipun Chaos Axe sangat kuat, itu bukanlah fondasiku. Ini seperti pakaian yang indah. Meski cerah dan indah, ia tidak dapat menahan serbuan angin dingin. Hanya pedang Tianxing yang bisa membantuku membunuh musuh yang kuat dan melindungi Taichang. Ini adalah baju besi asliku dan pedangku untuk melawan kegelapan. Nada suara Lu Yun tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi, dan matanya bersinar dengan tekad bintang yang terbakar. Apa maksudmu dengan perlindungan? Taichang Tiandao sepertinya telah menangkap sesuatu dan bertanya, dengan sedikit pertanyaan dalam suaranya, seperti orang bijak yang mencoba melihat ke dalam hati Lu Yun. Kasino IDN 96. Lu Yun mencibir dan bertanya, apakah menurutmu Tiandao akan melepaskan umat manusia Taichang? Di matanya, yang ada hanya dirinya dan jalannya. Dia seperti binatang yang rakus, ingin melahap segalanya. Jika dia berhasil, Taichang akan mengubah semua makhluk hidup menjadi abu, seperti neraka di bumi. Taichang Tiandao kembali terdiam, seperti danau yang tenang tanpa bekas riak. Lu Yun tidak terburu-buru, tapi diam-diam menunggu jawabannya, seperti seorang nelayan yang sabar menunggu ikan mengambil umpan. Ia tahu bahwa Taichang Tiandao bukanlah sesuatu yang kejam. Ia hanya terikat oleh aturan dan sulit menentukan pilihan. Setelah sekian lama, Taichang Tiandao akhirnya berbicara lagi, dengan sedikit ketidakberdayaan dan tekad dalam suaranya. Lupakan saja, aku merelakan tubuhku yang dulu demi umat manusia Taichang. Ini ibarat seorang ibu yang rela mengorbankan dirinya demi melindungi anak-anaknya, kamu tidak mengecewakan cinta seorang ibu. Jangan khawatir, surga, aku, Lu Yun, menjamin dengan hidupku bahwa aku akan memenuhi kepercayaan hari ini. Lu Yun merasa senang dan merespons dengan cepat, nadanya penuh rasa terima kasih dan rasa hormat, seperti orang beriman yang bersumpah kepada Tuhan. Pada saat yang sama, ketika Yin Yan Shenzun melihat kapak kekacauan patah, dia tidak bisa menahan tawa kerasnya. Junior, metode apa lagi yang kamu punya? Terima saja kematianmu. Perjuanganmu hanyalah kegilaan terakhir dari orang yang sekarat, seperti ngengat yang terbang ke dalam api, mencari kehancuranmu sendiri. Dia mengendalikan teratai berdarah dan menyerang Lu Yun lagi, seperti binatang buas yang berlari menuju mangsanya, dengan kekuatan yang tak terhentikan. Namun Lu Yun tidak menghindar atau menghindar, membiarkan teratai berdarah menelannya, seperti ngengat yang terbang ke dalam api, tanpa ragu-ragu. Mencari kematian. Setelah melihat ini, dewa penguasa mencibir di dalam hatinya, seperti ular berbisa yang meludahkan surat, dingin dan ganas. Namun,
Saat berikutnya, senyumannya membeku di wajahnya, seolah membeku, kaku, dan bengkok. Lu Yun terlihat di antara teratai berdarah. Bukan saja dia tidak terluka, tapi dia juga memancarkan aura yang lebih kuat, seperti burung phoenix yang terlahir kembali dari abu, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rusak, teriak Lu Yun dengan keras, seperti ledakan yang menggelegar, memekakkan telinga. Di bawah kendalinya, pecahan kapak kekacauan menyerbu ke arah pedang Tianxing seperti ngengat hingga nyala api, seperti ratusan sungai yang kembali ke laut, menyatu menjadi kekuatan yang kuat. Bila pedang Tianxing yang awalnya redup sekarang bersinar terang, seperti bulan terang yang terbit di langit malam, menerangi seluruh dunia. Sepertinya seekor naga yang tertidur sedang terbangun, mengeluarkan raungan yang dalam yang membuat takut semua musuh yang berani mendekat. Pecahan-pecahan kapak kekacauan menyatu ke dalam tubuh pedang, seperti hujan yang menyuburkan tanah kering, mengeluarkan suara mendesis, dan dengan cepat memperbaiki retakan pada pedang Tianxing. Hilangnya setiap retakan disertai dengan semburan cahaya yang menyilaukan, seperti kerlap-kerlip bintang. Bagaimana ini mungkin? Yin Yan Shenzun melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan, seolah-olah dia telah melihat keajaiban datang, menghancurkan semua pemahamannya tentang dunia. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lu Yun akan memiliki kemampuan seperti itu. Pecahan dari Chaos Axe sebenarnya dapat memperbaiki pedang Tianxing. Hal ini hanya menumbangkan imajinasinya dan membuatnya merasa sangat tidak berdaya dan putus asa. Saat pecahan kapak kekacauan terus menyatu, tubuh pedang-pedang Tianxing menjadi semakin lengkap, semakin kuat, memancarkan cahaya yang semakin menyilaukan, seperti bintang yang mengembang, memancarkan cahaya dan panas yang tak ada habisnya. Retakan yang semula ada di sekujur tubuh pedang kini telah hilang, digantikan oleh permukaan halus seperti cermin yang memantulkan segala sesuatu di sekitarnya, seperti sebuah karya seni yang sempurna. Bas, seruan pedang yang tajam bergema di seluruh dunia, seperti auman naga dan burung phoenix, jelas dan merdu. Pedang Tianxing akhirnya diperbaiki sepenuhnya, memancarkan tekanan yang menyesakkan, seperti seorang raja yang mendominasi dunia, memandang rendah semua makhluk hidup. Lu Yun memegang pedang Tianxing, merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, seolah-olah dia sedang memegang seluruh dunia, dan hatinya dipenuhi dengan keyakinan dan kekuatan. Ada cibiran di sudut mulutnya, seperti seorang pemburu melihat mangsanya jatuh ke dalam perangkap, penuh ejekan dan ejekan. Ya Tuhan, apakah menurutmu menghancurkan Chaos Axe akan membuatku duduk diam? Kamu salah, kesalahan besar. Kamu seperti pemburu bodoh yang mengira bahwa mematahkan busur dan anak panah pemburu akan menghentikannya berburu. Seperti yang diketahui semua orang, pemburu memiliki senjata lain yang lebih tajam dan mematikan daripada busur dan anak panah. Pada saat ini, semburan informasi tiba-tiba mengalir ke dalam kesadaran Lu Yun, seperti sambaran petir yang menembus langit malam, menerangi pemikirannya. Chaos Talisman, total 12 lapisan. Informasi ini datang begitu tiba-tiba sehingga Lu Yun sedikit terkejut, seperti seorang sarjana yang pemikirannya terputus, merasa sedikit bingung dan bingung. Jimat kekacauan, apa ini? Dia belum pernah mendengarnya, belum pernah melihatnya. Dia bingung, tapi sekarang bukan waktunya untuk menggali lebih dalam. Pedang Tianxing telah diperbaiki, dan dia harus menyelesaikan masalah Yin Yan Shenzun secepat mungkin. Sama seperti seorang dokter, dia harus menyelamatkan pasiennya secepat mungkin, jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk berobat. Bas, pedang Tianxing sekali lagi mengeluarkan seruan pedang, seperti meringkik kuda perang, penuh keinginan untuk berperang. Tampaknya menanggapi tekad Lu Yun, ingin bertarung bersamanya dan membunuh musuh. Lu Yun memegang pedang Tianxing di tangannya, mengambil satu langkah ke depan, dan langsung tiba di depan teratai berdarah. Kecepatannya secepat teleportasi, sehingga sulit untuk ditangkap. Di atas teratai berdarah, sosok Lu Yun seperti patung, berdiri diam. Pedang Tianxing di tangannya bersinar dengan cahaya biru redup, seperti bintang paling mempesona di langit malam, memancarkan tekanan yang membuat jantung berdebar-debar. Tanda kuno muncul samar-samar di badan pedang, seolah mengandung misteri yang tak ada habisnya. Ini bukan lagi pedang dewa yang patah sebelumnya, tetapi terlahir kembali dari abu, terlahir kembali, dan senjata dewa surga yang sejati. Fragmen Chaos Axe masih mengambang di kehampaan, seperti bintang pecah, memancarkan aura kekacauan yang samar. Fragmen-fragmen ini berputar perlahan, seolah menceritakan kisah kejayaan masa lalu dan menandakan perubahan baru. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang yang hadir, seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat mencekik tenggorokan mereka, sehingga sulit bernapas. Di antara penonton di kejauhan, roh sejati dari orang suci Sanxing disegel dalam jimat batu giok sebening kristal oleh Lu Yun. Pada saat ini, dia hanya bisa menyaksikan semua ini terjadi, hatinya dipenuhi dengan rasa ketidakberdayaan dan penyesalan. Mereka dulunya adalah santo pelindung umat manusia Taichang, namun kini mereka telah menjadi orang luar dan hanya bisa diam-diam berdoa memohon keajaiban. Meskipun 4 orang suci lainnya lolos dari nasib disegel, karena konsumsi besar dari pertempuran sebelumnya, hanya kekuatan tempur Jinxian yang tersisa pada saat ini, seperti seekor harimau dengan giginya dicabut, tidak mampu melakukan intervensi antara Lu Yun dan Yin Yan Shen. Pertarungan antar bangsawan. Mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, seperti binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar. Mereka hanya bisa mengaum tanpa suara, menyaksikan tanpa daya saat nasib umat manusia Taichang menuju jurang yang tidak diketahui. Wajah permaisuri Nuwa sepucat kertas, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Menurutnya, Chaos Axe adalah harapan terakhir ras manusia Taichang. Kini harapan itu hancur, ras manusia Taichang akan sepenuhnya terjerumus ke dalam jurang kehancuran abadi.
Dia merosot ke tanah tanpa daya, seperti boneka yang kehilangan jiwanya, membiarkan keputusasaan menelannya. Kekuatan dan harapan yang dulu dia miliki telah berubah menjadi kesedihan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Alis Fuxi berkerut, dan matanya bersinar penuh kebijaksanaan. Dia dengan hati-hati mengamati pecahan kapak kekacauan dan pedang Tianxing di tangan Lu Yun, terus-menerus menganalisis semua yang ada di pikirannya, mencoba mencari tahu kebenaran masalahnya. Dia tahu bahwa Lu Yun bukanlah orang yang gegabah, dan menghancurkan Chaos Axe pasti memiliki makna yang dalam. Bahan dari kapak kekacauan sangat kuat, bahkan serangan penuh seorang Saint pun tidak bisa menghancurkannya. Fuxi bergumam pada dirinya sendiri, nadanya penuh keraguan dan kebingungan, dengan kekuatan Dewa Ilahi Yinian dan senjata ajaib di tangannya, mustahil melakukan ini. Satu-satunya penjelasan adalah, mata Fuxi tertuju pada Lu Yun, dan secercah cahaya melintas di matanya, seolah dia telah memahami suatu rahasia. Lu Yun sengaja melakukannya, meski suaranya tidak nyaring, namun jelas terdengar di telinga permaisuri Nuwa dan lainnya. Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi kebingungan muncul di wajah mereka. Mengapa Lu Yun menghancurkan Chaos Axe? Apa tujuannya? Pertanyaan ini menyelimuti pikiran mereka seperti ular berbisa, membuat mereka merasa sangat cemas dan gelisah. Saya yakin Lu Yun pasti punya alasannya melakukan ini. Fuxi berkata dengan sungguh-sungguh, nadanya penuh kepercayaan dan harapan pada Lu Yun, kita hanya perlu menunggu dengan sabar dan melihat bagaimana dia menanggapi situasi selanjutnya. Kata-katanya bagaikan cahaya terang di kegelapan, membawa secercah harapan dan kenyamanan bagi semua orang. Pada saat yang sama, Yin Yan Shenzun juga mengalami keraguan yang mendalam. Saat Chaos Axe hancur, dia tertegun, seolah waktu berhenti. Dia tahu dengan jelas bahwa dia belum mengenai kapak kekacauan, apalagi menghancurkannya. Jadi, bagaimana sebenarnya Chaos Axe bisa pecah? Pertanyaan ini seperti sebuah misteri besar, menyelimuti pikirannya, membuatnya merasa sangat bingung dan tidak nyaman. Belakangan, dia menyadari bahwa semua ini dilakukan dengan sengaja oleh Lu Yun. Pikiran ini melintas di benaknya seperti sambaran petir, memungkinkan dia untuk langsung memahami kebenaran dari masalah tersebut. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Yin Yan Shenzun diam-diam mengutuk di dalam hatinya, nadanya penuh amarah dan kebingungan. Dia sangat menyadari betapa berharganya senjata ilahi surga, dan salah satu tujuannya bersembunyi di dunia Taichang adalah untuk mendapatkan kapak kekacauan dan jantung dunia Taichang. Dia diam-diam menghasut pertarungan antara dua klan dan menyusup ke orang-orang kuat yang mengendalikan dunia Taichang untuk mencapai tujuannya sendiri. Sekarang, Chaos Axe telah dihancurkan, yang membuatnya tertekan sekaligus bingung. Dia merasa seperti seorang petani pekerja keras yang hendak memanen ketika tiba-tiba badai menghancurkan segalanya. Awalnya dia mengira Lu Yun akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, jadi dia segera mundur, memperlebar jarak antara dia dan Lu Yun, seperti burung yang ketakutan, selalu menjaga kewaspadaan. Namun, Lu Yun tidak mengejarnya, melainkan berdiri diam di atas teratai berdarah, yang membuatnya semakin bingung. Dia merasa seperti monyet yang telah ditipu, tidak mampu menebak pikiran Lu Yun sama sekali. Ketika dia melihat pedang dewa sederhana di tangan Lu Yun, dengan pengetahuannya yang kaya, dia langsung menebak niat Lu Yun. Dia menyadari bahwa pedang ini diperbaiki dengan bahan dari kapak kekacauan, dan kekuatannya mungkin bahkan lebih kuat daripada kapak kekacauan, bahkan mencapai tingkat senjata dewa surga yang sebenarnya. Terlebih lagi, pentingnya pedang ini bagi Lu Yun jauh melebihi kapak kekacauan. Aku harus mendapatkannya. Secercah keserakahan melintas di mata Tuhan, seperti serigala lapar melihat mangsanya, penuh nafsu dan posesif, apapun risikonya. Di pihak Lu Yun, Dewa Kuntong sepenuhnya melindungi orang lain dari ras manusia Taichang. Tubuhnya setinggi gunung, memancarkan tekanan yang kuat, melindungi semua orang di belakangnya, dan melawan ancaman dari dunia luar. Pembudidaya pedang asing seperti Tain dan Galio juga mencoba yang terbaik untuk memberikan dukungan telekinetik kepada Lu Yun. Mereka tahu bahwa tindakan Lu Yun pasti memiliki makna yang dalam, tetapi mereka tidak dapat menahan rasa sakit yang disebabkan oleh cerukan ini, yang sama menyakitkannya dengan membakar tubuh mereka. Lu Yun, apa yang kamu lakukan? Tain mengertakkan gigi dan bertanya dengan susah payah, nadanya penuh keraguan dan kekhawatiran. Wajah Galio juga sangat pucat, namun dia tetap berdiri kokoh di belakang Lu Yun, menopangnya dengan telepati, seperti batu yang kokoh, tidak takut akan kesulitan dan rintangan apapun. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan seringai muncul di sudut mulutnya, seperti seorang raja yang memandang rendah dunia, penuh percaya diri dan mendominasi. Dengan memikirkan Tuhan, apakah menurutmu dengan menghancurkan Chaos Axe, aku telah kehilangan kartu truf terakhirku? Suara Lu Yun dingin dan penuh niat membunuh, seperti angin dingin dari neraka, menggigit dan merinding, kamu salah. Ini baru permulaan. Pedang Tianxing di tangannya mengeluarkan seruan pedang yang jelas, seolah menanggapi tekadnya, dan juga menandakan badai berdarah yang akan datang. Mata Lu Yun tertuju pada tubuh Yin Yan Shenzun, matanya bersinar dengan cahaya dingin, seperti elang yang mengincar mangsanya, penuh dengan niat membunuh dan tekad. Selanjutnya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan sebenarnya. Suara Lu Yun meledak seperti guntur, mengejutkan dunia. Sosok Lu Yun menghilang seketika, seperti sambaran petir, menembus kehampaan dan langsung menuju Dewa Yin Yan. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk ditangkap, seolah-olah sedang berteleportasi, dia tiba di depan Dewa Ilahi Yin Yan dalam sekejap mata. Begitu dia memikirkannya, murid Dewa Ilahi tiba-tiba menyusut, dan hatinya dipenuhi dengan ketakutan.
Dia tidak menyangka Lu Yun akan secepat itu, dan tekanan yang dipancarkan oleh pedang di tangannya membuatnya berdebar-debar, seolah-olah dia sedang menghadapi raksasa kuno, penuh kekaguman dan keserakahan. Yinian Shenzun melihat Lu Yun mendekat dan mencibir di dalam hatinya. Bagaimanapun, anak ini masih terlalu muda. Di permukaan dia merasa ngeri, namun kenyataannya dia diam-diam menghitung, sama bangganya dengan seorang pemburu yang menyaksikan mangsanya masuk ke dalam perangkap. Dia pasti akan memenangkan pedang Tianxing. Senjata surgawi dengan kualitas seperti ini jarang ditemukan bahkan di antara banyak senjata ajaib yang pernah dia lihat selama bertahun-tahun. Dunia besar Taichang memang sepotong daging gemuk. Seorang penduduk asli muncul secara acak dengan harta karun di tangannya. Itu seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih, harta karun dikirimkan ke pintu. Dia menjilat bibirnya dengan rakus, seolah-olah dia telah meramalkan adegan di mana dia akan mengendalikan pedang Tianxing dan mendominasi Taichang. Dia tahu bahwa Lu Yun sulit untuk dihadapi, dan bukanlah ide terbaik untuk menghadapinya secara langsung. Dia memutar matanya dan memikirkannya. Dia memutuskan untuk memanfaatkan telekinesis tingkat tinggi dan menggunakan teknik rahasia telekinesis, membunuh hati dengan satu pikiran. Teknik rahasia ini memerlukan penyerahan sebagian dari roh sejati, yang sangat mahal, tetapi dia bertekad bahwa selama dia bisa mendapatkan pedang Tianxing dan mengendalikan dunia besar Taichang, semuanya akan sia-sia. Dia menghitung bahwa ketika Lu Yun mendekat, dia akan menemukan saat yang tepat dan membunuhnya dengan satu serangan, untuk menghindari mimpi buruk malam yang panjang. Pada saat ini, pedang Tianxing Lu Yun berdengung, dan pada bilah pedangnya, pecahan kapak kekacauan diintegrasikan ke dalamnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dengan cepat memberi nutrisi pada bilah pedang yang patah seperti hujan setelah kemarau panjang, menyebabkannya sembuh secara bertahap. Inilah bantuan dari Taichang Tiandao, yang memanfaatkan kesempatan Dewa Ilahi Yinian untuk menyerang dan menghancurkan kapak kekacauan untuk memperbaiki pedang Tianxing. Dengan hanya setengah dari bahan yang digunakan, permukaan pedang Tianxing telah kembali ke keadaan semula, bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Lu Yun tidak berani mengabaikannya. Dia mengira dewa itu penuh tipu muslihat. Siapa yang tahu kartu truf penyelamat hidup apalagi yang berbahaya dan kejam yang mungkin dia miliki. Dia dengan tegas mengaktifkan pedang Tianxing dan tidak lagi menunggu perbaikan total, karena dia merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Jian Yu Taixu, sosok Lu Yun berubah menjadi aliran cahaya terang, secepat kilat, menggambar bayangan di kehampaan, mendekati Dewa Yinian. Begitu dia memikirkannya, murid Dewa Ilahi tiba-tiba menyusut, dan dia diam-diam terkejut. Dia hendak menggunakan teknik rahasia telekinesis, tetapi dia melihat cahaya pedang Tianxing di tangan Lu Yun meroket, menyilaukan seperti matahari kecil, dan niat pedang yang menakutkan datang dengan sangat deras, menindasnya seperti gunung, membuatnya hampir terengah-engah. Pedang membunuh Dao. Pedang ini berisi semua kekuatan Lu Yun, mengalir turun seperti bima sakti di 9 surga, dan sekeras gunung berapi yang meletus, tak terhentikan. Kekuatan magis teratai pelindung tubuh berwarna darah yang dibanggakan oleh Dewa Yinian sama rapuhnya seperti kertas di bawah pedang yang menghancurkan dunia dan hancur seketika. Potongan kelopak bunga teratai berubah menjadi titik cahaya merah dan menghilang di kehampaan. Puff, bila pedang menembus tubuh Dewa Ilahi Yinian tanpa halangan apapun, dan darah berceceran seperti bunga berdarah yang mekar. Lu Yun tidak ragu-ragu sama sekali, dan niat pedangnya meletus lagi, menyapu seperti badai yang dahsyat, menghancurkan semangat sejati Dewa Yinian yang hancur. Tidak mungkin. Dewa Yinian mengeluarkan raungan enggan, suaranya serak dan putus asa, dan sosoknya dengan cepat menghilang, seperti lilin yang tertiup angin, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Bahkan dewa-dewa kuno yang telah dia taklukkan tampaknya telah kehilangan tulang punggung mereka, dan mereka semua meratap dan jatuh bersama-sama. Lu Yun sedikit terengah-engah, wajahnya masih pucat, seperti salju putih di musim dingin, tapi sedikit kelegaan muncul di matanya, seolah dia telah membersihkan awan dan melihat sinar matahari. Ini akhirnya berakhir. Dia menoleh untuk melihat Zurong, Gongong, Dong Huang dan lainnya, ingin menyelamatkan orang-orang kuat yang dikendalikan, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa dengan jatuhnya Dewa Yinian, orang-orang ini juga kehilangan semangat sejati mereka. Tubuh mereka seperti patung pasir, runtuh sedikit demi sedikit, akhirnya berubah menjadi bubuk dan menghilang antara langit dan bumi. Brengsek, Lu Yun diam-diam mengutuk, hatinya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ini adalah pukulan punggung yang ditinggalkan oleh Dewa Ilahi Yinian sebelum kematiannya. Ini sangat kejam, seperti belatung di tulang tarsal, dan bahkan orang suci Hunyuan tidak dapat menghilangkannya. Dia awalnya ingin menyelamatkan orang-orang ini dari cengkraman iblis, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan gagal pada akhirnya. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menekan kesedihan dan kemarahan di hatinya, dan bersiap untuk membersihkan medan perang. Tiba-tiba, perasaan krisis kematian yang kuat melonjak ke dalam hatinya, membungkus hatinya seperti ular berbisa yang dingin, membuat rambutnya berdiri tegak. Tidak bagus. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat sosok ilusi muncul di belakangnya pada suatu saat. Meskipun sosok itu buram dan tidak menentu seperti pantulan di air, Lu Yun sekilas mengenalinya. Itu adalah Dewa Yinian. Kamu belum mati. Lu Yun merasa ngeri, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan suaranya bergetar. Dewa Ilahi Yinian tertawa dingin, sekeras tangisan burung hantu malam. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Aku baru saja menyerahkan tubuhku. Untuk pedang Tianxing, berapa harganya? Katanya, suaranya penuh kebencian dan kesombongan, seperti ular berbisa yang menyemburkan bijinya, yang membuat orang bergidik. Ternyata Yinian Shenzun curang sampai mati.
Dia sengaja menunjukkan kelemahan sebelumnya, seperti rubah licik, hanya untuk melumpuhkan Lu Yun dan menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Ichinen Kosin, roh Dewa Tuhan yang hancur terbakar dengan sebuah pikiran, seperti ngengat menjadi nyala api, meledakkan kekuatan pikiran beberapa kali lipat, berubah menjadi pisau tajam yang tak terlihat, menusuk kesadaran Lu Yun seperti hantu dari neraka. Pukulan ini adalah langkah putus asa, dan kekuatannya sangat menakutkan, seperti langit runtuh dan bumi hancur, cukup untuk menghancurkan segalanya. Ah, Lu Yun merasa kesadarannya seperti disambar petir, jiwanya sangat kesakitan, seolah-olah hatinya telah tertusuk ribuan anak panah, dan jiwanya seolah terkoyak. Indranya benar-benar terhalang, dan dia kehilangan semua persepsi dan kendali atas segala sesuatu di dunia luar, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Dewa Yin Yan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Bahkan praktisi yang juga berada di tingkat kelima kekuatan yang tidak dapat menahan, hati pembunuh satu pikiran, milikku. Kamu mati, pedang Tianxing, dunia besar Taichang, semuanya milikku. Tawanya penuh kemenangan dan kegilaan, seperti orang gila yang membuat bulu kuduk berdiri. Yang membuat Dewa Ilahi Yin Yan semakin ngeri adalah aura yang terpancar dari Dewa Kuno ini adalah dirinya sendiri. Ternyata Dewa Kuno ini bukanlah penyerahan yang sebenarnya, dia menyembunyikan kekuatan aslinya dan diam-diam mengembangkan kekuatan pikirannya sambil mengikuti Dewa Ilahi Yin Yan. Sekarang dia benar-benar telah menelan roh sejati Dewa Yin Yan yang lemah. Pada saat ini, Dewa Kuno ini, atau dengan kata lain, Dewa Kuno yang tubuhnya ditempati oleh Dewa Ilahi Yin Yan, bahkan lebih menakutkan daripada Dewa Ilahi Yin Yan sebelumnya. Bahkan dalam kondisi lemah Yin Yan saat ini, jika dia diizinkan mengendalikan tubuh kuat ini, hanya dalam hitungan beberapa detik saja untuk menghancurkan umat manusia Taichang, termasuk Noah dan Fusi. Namun saat ini, seluruh perhatiannya terfokus pada pedang Tianxing di tangan Lu Yun. Matanya yang serakah seperti mata serigala lapar yang menatap mangsanya, ingin segera mengambilnya. Dia mengulurkan cakarnya yang layu dan meraih pedang Tianxing. Anak ini sungguh beruntung bisa dikenali oleh pedang Tianxing. Tapi sekarang pedang ini milikku. Dewa Ilahi Yin Yan yang menempati tubuh Dewa Kuno tersenyum sinis, seolah-olah dia telah melihat adegan di mana dia mengendalikan pedang Tianxing dan menguasai dunia. Namun, saat cakarnya menyentuh pedang Tianxing, dia tiba-tiba menariknya kembali seolah-olah dia telah menangkap besi panas membara. Apa yang terjadi? Dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan pedang Tianxing. Pedang ini sepertinya menyatu dengan Lu Yun, tidak bergerak. Yang lebih membuatnya takut adalah Lu Yun, belum mati. Membunuh hati dengan satu pikiran, adalah langkahnya yang paling putus asa. Bahkan seorang praktisi dengan kekuatan pikiran tingkat kelima akan kehilangan separuh hidupnya jika dia menerima pukulan ini. Anak ini baru telepati tingkat keempat, bagaimana dia bisa masih hidup? Kegelisahan yang kuat melonjak di hati Tuhan Ilahi, seolah-olah hatinya digenggam oleh tangan raksasa yang tak terlihat, membuatnya hampir kehabisan napas. Dia secara naluriah ingin mundur dan melarikan diri dari tempat yang membuatnya merasa sangat berbahaya. Pada saat ini, Dewa Ilahi Yin Yan, meskipun vitalitasnya rusak parah karena hati yang membunuh satu pikiran, dia masih lebih dari cukup untuk menghadapi ras manusia Taichang. Tapi Lu Yun benar-benar menahan pukulan itu, yang membuatnya sadar bahwa dia telah menendang pelat besi yang bisa menghancurkannya berkeping-keping. Lu Yun sangat mementingkan kekuatan ini sejak dia mulai berlatih telekinesis. Selain meningkatkan bidang telekinesis, ia juga tanpa kenal lelah meneliti berbagai kekuatan magis telekinesis. Namun, bagaimanapun juga, Master Jiuxuan terutama berfokus pada ilmu pedang, dan pengetahuan tentang telekinesis yang tersisa padanya tidak terlalu kaya. Lu Yun tidak rela hanya mewarisi kekayaan para pendahulunya. Setelah menyempurnakan jurus kode pedang Keitian dan meningkatkan kekuatannya dengan pesat, dia mulai berpikir untuk menciptakan kekuatan serangan mental yang kuat. Dia mencoba mempelajari dan mengintegrasikan keterampilan mental yang ditinggalkan oleh Master Jiuxuan, berharap mendapatkan inspirasi darinya dan menciptakan keterampilan uniknya sendiri. Namun, praktik telekinesis secara inheren lebih sulit dan tidak jelas dibandingkan dengan ilmu pedang, terutama kekuatan magis telekinesis, yang bahkan lebih jarang. Meskipun Lu Yun telah mempelajari seni memadamkan roh, ini bukanlah kekuatan magis yang sebenarnya dia inginkan. Pada tingkat kekuatan mental keempat, kekuatan hati pedang akan lebih sulit untuk memahami kekuatan magis. Namun, takdir selalu memberi orang secercah harapan dalam situasi putus asa. Pertarungan hidup dan mati dengan dewa kehidupan kuno, Rahu, konfrontasi hidup dan mati dengan Dewa Yin Yan, dan bahkan memobilisasi kekuatan telekinesis Kaisar Zhenwu dan lainnya sebelumnya kekuatan telekinesisnya berulang kali, mereka juga tampaknya terus-menerus melemahkan batasnya yang meletakkan dasar yang kokoh untuk terobosan masa depannya. Pada saat satu pikiran untuk membunuh hati, Dewa Penguasa akan menghancurkan sepenuhnya semangat sejati Lu Yun, keinginan kuat untuk bertahan hidup, seperti gunung berapi yang meletus, dimuntahkan dari lubuk jiwa Lu Yun. Di bawah tekanan hidup dan mati yang luar biasa, budidaya telekinesisnya benar-benar berhasil menembus kemacetan dan mencapai telekinesis tingkat kelima. Tidak hanya itu, pada saat terobosan, dia juga menyadari kekuatan serangan magis baru dari kekuatan pikiran, jantung pedang itu seperti batu giok. Meskipun kekuatan magis ini juga membutuhkan banyak kekuatan pikiran, kekuatannya beberapa kali lebih menakutkan daripada pikiran yang mematikan hati. Bahkan Lu Yun, yang baru saja menembus telepati tingkat kelima, yakin bahwa dia dapat menggunakan gerakan ini untuk membunuh Dewa Yin Yan di puncaknya. Mata Lu Yun melihat sosok dewa yang melarikan diri, dan sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan dingin.
Ingin melarikan diri, sudah terlambat. Dua cahaya putih tajam muncul dari mata Lu Yun, seolah-olah dua pedang tajam melesat dari udara. Dalam cahaya putih, belati giok putih sepanjang 1 inci terkondensasi dari kekuatan pikiran murni. Itu memancarkan aura destruktif yang tertahan tetapi cukup kuat untuk membakar langit dan merebus laut, dan mengejar Dewa Yinian. Saat Dewa Ilahi melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan aura menakutkan datang dari belakang. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat pedang giok putih kecil mendekat dengan kecepatan luar biasa. Dia tertegun sejenak, lalu tersenyum garang, kamu baru telepati tingkat kelima, tapi kamu masih berani melakukan hal yang sama. Menurutnya, kekuatan telekinesis Lu Yun hanyalah pandangan sekilas ke dunia, begitu kasar sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat dia melarikan diri untuk hidupnya, dia menggunakan kekuatan pertahanan mental di bagian bawah kotak, satu pikiran memunculkan seluruh dunia. Dalam sekejap, ribuan dunia kecil muncul dari udara tipis di belakangnya, sama spektakulernya dengan galaksi terang. Setiap dunia kecil memiliki kekuatan yang sebanding dengan dunia api meskipun efek melemahnya satu dunia terhadap serangan telepati terbatas, jumlah sebesar itu sudah cukup untuk membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Jika dalam kondisi prima, jurus ini bahkan bisa menahan lebih dari setengah kekuatan, hati pembunuh satu pikiran, yang dia gunakan sebelumnya. Nak, apakah kamu pikir kamu bisa menyakitiku dengan keterampilan kecilmu? Itu hanya angan-angan. Hati Yinyan Shenzun dipenuhi dengan rasa jijik. Meskipun dia sekarang terluka parah dan kekuatan mentalnya hampir habis, dan dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan, satu pikiran untuk menciptakan ribuan dunia, dia masih cukup percaya diri untuk memblokir serangan Lu Yun yang tampaknya kuat, tetapi sebenarnya mencolok. Selama dia punya waktu untuk bernapas, dia bisa melarikan diri. Namun, apa yang terjadi pada saat berikutnya benar-benar menghancurkan semua ilusinya. Belati giok putih itu seperti memotong tahu, dengan mudah menembus lapisan dunia kecil tanpa melambat sama sekali, dan ditembakkan langsung ke arah belakang Dewa Ilahi Yinian. Belati giok putih telah menembus seluruh dewa sebelum dia bahkan bisa menjerit. Ledakan, ada ledakan yang memekakkan telinga, dan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam belati giok putih meledak seketika. Tubuh Dewa-Dewa Yinian, bersama dengan jejak terakhir dari roh aslinya, sepenuhnya dilenyapkan, dan tempat di mana mereka berada berubah menjadi ketiadaan, tidak meninggalkan jejak. Lu Yun melayang dengan tenang di udara, melihat ke tempat di mana Dewa Ilahi Yinian menghilang, tanpa ada gejolak di matanya. Dia tahu betul bahwa inti dari gerakan pedang hati seperti giok adalah jika batu giok itu pecah, musuh akan hancur. Begitu mengenai target, ia akan meledak dengan kekuatan penghancur yang akan menghancurkan batu giok dan batu giok tersebut batu. Bahkan jika Yinyan Shenzun memiliki kekuatan magis teratai darah untuk melindungi tubuhnya, dia tidak punya waktu untuk menggunakannya dengan terburu-buru. Terlebih lagi, pedang hati itu seperti batu giok, sendiri memiliki ciri mengabaikan pertahanan. Selain itu, ia juga memiliki artefak seperti pedang Tianxing di tangannya.